ya kan? Kalau suara emang gambarkan Indonesia itu Andin. Kalau keren banget. Oke. Kalau menurut gue ya. Iya. Tapi kalau suara yang menggambarkan dunia bini gue doang. Wede, Nazla Diva. Oke. Mimpi lo apa sih yuk sebenarnya yuk gitu. Gue tanya kan. Manajer mimpinya dalam hati kan. Manajer. Udah jadi manajer gue deh. Iya. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita ada Adhika Rafarde. Halo. Gue senang banget sih ketemu lo. Seneng Ada juga Adhika hari ini. Ya, Adhika dari gue ngikutin dia di sosial media. Bener. Ya kan? Kapan tahun? 2016. 2016. Sampai sempet ngeluarin karya-karya awal-awal tuh, ya kan, kerjasama sama Rere Ilmanino, sama Rini Pandugo dan teman-teman, sampai akhirnya sekarang the latest EP, Spotless Dove. Udah punya anak sekarang. Udah punya anak, itu dia maksud gue yang bikin ini extra meaningful juga EP-nya. Yes. By the way, gue juga dengerin 2 lagu ini ngulang-ngulang tadi sambil gue kayak mengeksplor. Nih Adhika Rafarde nih sound yang dia cari dari album ini tuh apa sih EP ini gitu kan. Dan lo kan bilang this is about your child kan. Iya. Gue pengen langsung dive in ke EP lo. Kalau Spotless Dove tuh bahasa Indonya apa ya? Merpati bukan sih? Bunga merpati kan maksudnya. Burung merpati. Lo tadi bilangnya bunga merpati. Burung merpati kan. Burung merpati kan? Burung merpati. Merpati tuh dia kan selalu pasti kena lumpur, kenapa? Dan gue menggambarkan anak tuh sebagai very pure, very nggak ada dosa, pure abis deh pokoknya. Jadi kayak akhirnya kita judulkan Spotless Dove gitu IP-nya. Jadi benar-benar ini terinspired dari anak lo ya? Iya banget. Dan covernya juga ceritanya itu kan kamar cewek gitu. Oh iya. Jadi kayak me looking at my future gitu loh ceritanya. Wah gitu. Keren. Anak lo cewek ya berarti ya? Cewek. Sekarang umur berapa berarti? Sekarang 1,5 bulan. Namanya Alaira Faye Janaira. What a beautiful name. Thank you. Guys. Thank you. Gokil. Nah, kenapa lo memilih kedua lagu ini tuh justru genre-nya yang nostalgic. Yang satu jazz orchestra, yang satu 50s kayak gitu. 50s, The Platters gitu. Kenapa keputusan lo gitu? Karena kayaknya at the time di era itu tuh era musik paling romantis gitu. Romantis, gitu ya, itu keywordnya. Iya, paling romantis gitu loh. Kayak paling romantis, paling jujur juga. Jadi kayak melodi chord yang dipilih tuh juga simple, direct. Dan romantis kan direct and itu simple gitu loh. Jadi kayak di track pertama Can I Tell the World That I Love You tuh kita reference The Platters, soundnya juga sound drumnya pas gue bikin mix tuh kanan drum, bass kiri, jadi benar kita cari sound yang sonicnya kayak gitu banget. Karena kita ngulik tuh beberapa album The Platters yang Remember When, terus yang Twilight Time, terus kita dengerin album juga Brenda Lee namanya. Sound drumnya tuh macam-macam, ada yang mono banget di tengah, cuman sampai era The Beatles kan juga sampai drum tuh kanan banget, bass kiri banget gitu. Jadi di treatment lagu ini tuh yang mixing tuh Mas Rayendra Sunito, bener. Terus kayak, Dik, ini lo yakin nih pre-mixnya gini gitu kan? Terus ya, yakin Mas, sikat aja gitu. Gue mau ngejar kayak gini, jadi backing vokal nggak stereo, jadi backing vokal kiri, strings kanan. Jadi kayak emang approach-nya The Platters banget lah kalau yang track 1 gitu. Tar. Gue harus stop lo di sini dulu. Gue gak nyangka
percakapan tentang lagu ini akan ngomongin masalah audionya. Berarti lo ngulik sedalam itu ya? Lumayan. Maksudnya kayak semenjak indie aja lah. Semenjak indie. Karena semenjak indie kan lo juga terpaksa jadi harus ngulik sendiri. Iya. Terus kayak mungkin gara-gara nggak ada biaya produksi, bayar produser, lo jadi belajar produksi sendiri. Terus ngulik DAW. Dan COVID lah, masuk COVID tuh yang kayak bikin gue kayak terjun banget hampir tiap hari lah megang DAW pasti. Terus yang kayak sampai gue download semuanya dulu, FL, Ableton, Logic, Pro Tools, terus nyari yang paling nyaman. Oh ternyata Logic. Anak Logic dia. Anak Logic. Tapi guys, sebelum gue lanjutin ya, ini soalnya gini kan di YouTube channel itu gue sering ngomong ke audiens gue bahwa you as a singer, lo tuh please lah, lo mesti ngerti music production, lo mesti at least tahu lah, ya kan. Dan sekarang udah terbukti ya, salah satunya Adhikara, yang mana kan ya orang kan dulu kan gimmicknya adalah ini Frank Sinatra gitu kan, gimmicknya kan gitu. So much deeper than that guys, gitu loh. Dan maksud gue percakapan ini tuh menarik banget ketika lo detailin lagi ke sound, bahkan sampai ke mixingan gitu loh. Bahkan tadi sebelum kita mulai take, gue juga sempat ngomongin suara snare gitu kan, itu hal-hal yang lo kulik dan bener. Senang it's part of the part of the creation, part of the craft gitu kan. Setuju banget. Jadi kayak buat Can I Tell tuh emang kita snare-nya brush juga, snare-nya brush karena treatmentnya juga dulu di The Platters tuh kayaknya mic overhead-nya tuh gede banget gitu. Bukan nggak ada sound kick duk jelas gitu. Jadi ini drumnya plugin sih. Oke. Nggak take beneran. Cuman di Addictive Drums kita set tuh overhead levelnya tuh gede banget dan kicknya justru kecil banget juga. Jadi kayak just to capture that sound lah, that sonic sound. Terus di konsep itu tuh semua di konsep. Jadi kayak kalau teman-teman di sini denger pasti soundnya jadul banget lah, karena emang treatmentnya kayak gitu. Terus vokal juga disaturate banget. Kita kayak layer tape-nya tuh ada tape recordernya ada 2 kali ya. Jadi double gitu loh. Jadi biar nge-saturate makin saturate terus. Sedangkan kalau di track kedua agak beda tuh. Kalau di track kedua Good Night kita bikin semodern mungkin, soundnya, mixingannya juga beda. Yang mixing itu Dimas Pradipta. Yang main piano Kitut. Kita di sini pengen capture sound sound Disney. Disney zaman sekarang gitu loh, yang kayak ini kan judulnya Good Night gitu, dan lagu tidur aja gitu. Lagu tidur, dan yang ngisi gitarnya Tio Alibasya, bener. Tio Alibasya kan? Solonya tuh Tio Alibasya, bener. Tio Alibasya, terus yang main Kitut. Dan ini it's a simple song yang gue bikin khusus buat anak gue mas. Maksudnya buat nemenin dia tidur one day. Tapi tujuan this whole EP itu sebenarnya kayak to make sure bahkan sebelum dia lahir aja tuh dia udah disayang sebegininya gitu, sebegitunya. Dan jangan sampai one day if you're lonely, lo ngerasa nggak ada yang sayang sama lo gitu loh mas. Jadi that's the whole concept and message of the EP gitu. Oke. Ada satu hal lagi yang gue cukup surprise. Karena ini tapi agak di luar musik. Aman. Di bayangan gue, Adhikara suaranya kayak gitu, wajahnya ganteng, itu seorang player. Tapi ternyata lo family man banget ya. Enggak. Lo kayak player enggak sih gue. Enggak ya. Maksud gue kayak lo tuh dengan lo ngeluarin Spotless Dove, lo ngejelasin semua konsepnya dan itu semua bermuara pada anak lo gitu. Itu nunjukin kayak how it means so much buat lo gitu. Iya. Karena gue misalnya tujuannya juga yang penting tangki cintanya tuh penuh dari awal gitu. Jadi kayak cuman agak we had this conversation with I had this conversation with my wife about this, kayak terus gue sempet nanya mas, kayak berapa lama sih kamu sadar kalau orang tua kamu ternyata sesayang itu sama kamu gitu. Waktu itu dia sih jawab sekitar 21-22 lah gitu. Buat gue mas, gue waktu itu
took me 24, 25 years lah. Bener-bener right before I got married. Terus ternyata akhirnya agak wake up call gitu. Jadi terus kita bilang kayak, siap nggak ya mungkin untuk 20 tahun atau 20 sampai 25 tahun kita sabar untuk mungkin anak kita lahirnya sadar kalau kita we're trying our best and we love them so much in our own way. Dan gitu lah, cuman jadi kayak us as a parent kayak our job is to feel fulfilled dan mastiin tangki cintanya penuh terus dari awal sehingga dia juga nggak kena laki-laki gombal yang kayak yang basi gitu loh, yang kayak mau kondo gitu, nggak dulu deh gitu. Itu bapaknya Adhikara nih. Bapaknya Adhikara kan. Bucin banget nih. Iya benar gitu. Dan ya maksud gue jadi seorang ayah dari seorang anak perempuan tuh, apalagi lo yang bucin banget sama anak lo, ya kan, akan ada saatnya anak lo ntar makin dewasa, dan lo kan jadi first love-nya dia. Bener. Udah gitu ntar mungkin, ini anak gue cowok, kebetulan. Gede banget lagi. Enggak, kita pernah ketemu artinya mas. Oh iya? Iya, lo lagi sama anak lo mas. Pernah? Aduh, di mana ya? Oh iya. Lupa, antara di mall atau di mana. Di mall atau apa? Iya pokoknya iya. Iya kan? Iya. Anjir mirip banget lo mas. Botak lagi ya kan? Iya. Mirip banget. Nah anak gue cowok, gue aja ngebayangin kalau one day dia punya cewek, gue bakal cemburu men. Iya kebayang, ngerti banget. Bahkan gue pernah ngomong gini sih, kayak mungkin Tuhan gak kasih gue anak cewek karena gue cemburuan banget kali ya. Lo cemburuan gak sih? Gue, kayaknya ada fasenya sih, cemburuan gitu ya. Cuman kayak mungkin ada sempet protektif, terus posesif ada, terus sekarang udah di level cemburu aja gitu. Oh iya. Cuman kayaknya kalau sama bini gue sekarang kayak gue masuknya yang protektif dan cemburuan lah. Oh oke. Nah sama anak gue nanti tiga-tiga ya, posesif, protektif, cemburu. One day akhirnya bakal nonton podcast ini pasti bakal nonton dan nanti. Bakal nonton bapak kayak pokoknya pulang jam 10 tiap malam. Nah mau 24, 25 jam 10 di rumah gitu. Iya keren banget sih. For me fatherhood tuh how's fatherhood? Wah gila sih. At the start gimana mas? I wanna know. Gak tau sih, gue tuh belum pernah merasakan sayang banget sama seseorang, apalagi sama cowok gitu, kecuali terhadap anak gue ini. Mungkin kayak ke orang tua, ke siblings, gak ada yang se-care ini gue sama seseorang gitu. Dan sekarang dia umurnya 16. Gak ada musik-musiknya sama sekali tapi... agak sedih gak? Ada sedihnya gak? Ya agak. Ada banget ya pasti. Iya. Gue ada quote yang bikin gue sedih tuh dulu, gue pernah baca di mana gitu, gue lupa. Bahwa suatu saat gue akan jadi masa lalu lo. Oh iya lagi. Iya bagus. Itu quote sedih banget. Iya bagus lagi, sedih lagi. Iya kan? Dan dia kan sekarang udah SMA, gue gak bayang ntar dia kuliah, punya cewek, ntar dikawin gitu-gitu. Dan gak kerasa kan, cepet banget. Makanya Dik, lo mesti nikmatin bener-bener masa-masa lo gitu sama anak lo, mumpung masih lo dorong-dorong di stroller. Tapi dulu lo termasuk yang hands on mas, pas dia lagi newborn? Termasuk. Jadi makanya berasanya tuh kayak anjir cepet banget men, kayak gitu doang. Udah sekarang gede. Udah mau lulus SMA dong kan? Belum, masih kelas 1 SMA. Oh 1 SMA? SMA bentar lagi sih 2 sih. SMA di mana dia? Labs. Oh Labs school. Pinter loh. Mudah-mudahan. Labs Sky? Enggak, Cirende. Dekat rumah. Dekat rumah gue Cirende gitu. Oke. Karena gue 1 kan, jadi kayaknya wah semua cinta gue. Tapi ya gitu, gue sampai sekarang mungkin karena gue kebanyakan ngelatih, gue belum bisa tuh bikin kayak lo gini. Ngerti. Kayak 2 lagu yang projectnya bener sepenuh hati jadi lagu gitu loh. Tapi gue one day gue bakal sih. Pasti sih. Perasaannya pasti ada di dalam lah mas. Lo pas kasih denger ini, walaupun anak lo masih kecil banget, dia ada reaksi. Jadi pas di ruang persalinan tuh, ruang persalinan ada mertua kan. Mertua tuh mertua tuh kebetulan ngefans banget lah sama gue mas. Lagunya tuh diputar mulu, tiap hari diputer, tiap hari pakai di Instagram tuh soundnya itu gitu, mertua gitu. Terus Adi nyanyi dong lagu kamu yang kamu bikin gitu. Ya ampun. Ke dia dong. Karena itu masih berdarah-darah gitu. Terus nyanyi kan.
It's because langsung nangis nggak kuat, nggak bisa. Saya sama sekali nggak bisa karena pas lahiran tuh lucu mas, gue nggak nangis pas anaknya keluar, gue nggak nangis, anak gue udah brojol nggak nangis, gue nangisnya tuh pas bini gue ngeden, karena I'm so scared of losing her, karena at the time banget gitu ya, gue mendingan anaknya nggak jadi dibanding gue harus kehilangan dia gitu. That was in my mindset. Ngerti, jadi gue nangis pas dia ngeden, sama nangis pas selama dia di kandungan, lagu yang gue bener-bener mikirin mukanya dia kayak gimana, itu gue nyanyiin langsung ke dia. Nah itu gue nangis kedua kalinya. Kalau azan gue juga gak nangis, maksudnya kayak azannya Iya. baca teks. Iya gitu. Cuman ya itu sih, maksudnya kayak mungkin kalau sebagai karya yang paling jujur, yang paling I put my heart and soul juga gitu loh. Not just my pockets gitu ya, not the groove. I don't really care about the groove. Yang penting message-nya nyampe. Ya ini baru 2 project ini kan, jadi kayak ya seneng lah. Dan ini one day if I'm gone, ini legacy yang mungkin yang suatu hari Alaira bisa dengerin. Dan anak lo bakal ngerasa disayang banget sih. Insya Allah banget sih itu. Gue aja ngerasa disayang sama Adhikara dengerin. Pas dengerin, ih kok enak banget gitu loh. Ya semoga banget sih. Semoga banget. Keren. Makanya nih gue ngobrol gini tadi ya, kita udah ngebahas dari point of view lo emosionalnya, konsep kreatifnya, bahkan sampai mixingan. Jadi kalau kalian semua dengerin Spotless Dove, kalian bisa lebih dalam guys, nggak cuma dari permukaan doang. Itu yang gue seneng dengerin musik tuh gitu loh. Iya, setuju. Jadi kayak buat temen-temen yang fans Disneyan gitu, cocok banget track 2. Gara-gara mixingannya juga kita bikin grand pianonya tuh emang bener-bener sestereo mungkin. Dan kita pakai grand piano beneran. Direkam di mana tuh? Di Summit? Bukan di Summit, di Reverend belum pernah lagi. Reverend. Dia ada di Jakarta Barat. Terus sama Kenaitel itu ya MIDI sih. Itu nggak ada nothing special. Iya. Cuman beberapa gitar aja sih, layer-layeran. Lo yang main berarti ya? Campur. Jadi ada beberapa feel ada yang di take sama Tovan. Terus ada beberapa yang gampang gue lah. Yang gampang gue. Yang gampang ya. Iya. Piano gue juga di situ. Oh ada bagian piano juga. Enak banget ya. Kalau jadi penyanyi tuh lo nulis lagu sendiri, lo produce sendiri, lo nentuin arah kreatifnya. Gue mau kesini, gue mau kesini. Setuju. Even visualnya, artworknya lo juga. Bener. Jadi awalnya nge-sketsa dari iPad. Nge-sketsa dari iPad. Terus gue mau kayak gini, muka gue segini. Terus ngirim ke. Udah kebayang. Iya. Terus ngirim ke art director. Art directornya tuh bikin kayak rumah kecil beli dari Shopee. Terus wallpapernya tuh dia jahit sendiri tuh. Ya ampun. Terus plafon kayunya kita bikin. Terus karpet hijaunya cari dari Pinterest gitu loh. Gitu. Tuh kan, jadi tahu kan cerita di baliknya. Keren banget sih. Iya. Istri lo terlibat di kreatifnya nggak? Jarang sih. Jarang. Karena ya tapi di Klisa dia ya. Oh di Klisa justru. Dia ya. Cuman kalau yang ini enggak deh. Maksudnya kan saat itu dia lagi udah lah fokus saya deh. Iya benar. Fokus saya deh. Iya. Pilates gitu ya. Iya benar. Pilates. Olahraga lo apa? Gua sekarang lagi paddle sama basket doang sih. Oke. Emang nge-gym sih sekarang lagi diet. Intermittent fasting. Berarti, gitu. intermittent fasting juga? Ini topik yang menarik nih kalau kita ngobrolin tentang kesehatan ya. Tapi entar. Bener. Kita masih di musik nih. Oke, ini kan tentang Spotless Dove ya, EP lo terbaru, ya kan, tentang anak lo segala macam. Tapi gue juga pengen teman-teman yang nonton kita ajak mundur sedikit nih ke album yang 2025, Klise kan. Bener mas. 10 lagu men. 10 lagu. Banyak loh itu. Lumayan. Iya kan. Dan gue juga dengar sebelum kita tag, lo berkali-kali nyebut Quincy Jones. Iya. Iya kan. Yang mana tentu kalau kalian kemarin nonton film Michael, kalian tahu ya pasti lo tahu lah Quincy Jones siapa ya kan. Uncle Q ya kan.
Dia adalah salah satu produser yang gila banget sih. Oh, ini anomali namanya. Anomali sih dia. Anomali. Yang mana pas kita dengar album Adhika Ara Klise, oh relate dong gue gitu. Ada touch-nya dikit lah. Iya. Touch-nya dikit. Nah sementara kan mungkin sebagian dari teman-teman yang udah follow Adhika Ara dari dulu, taunya Adhika Ara tuh jazz. Anak jazz. Yeah. Tapi kenapa klisenya? Iya tentu ada ya. Kalau kita jazz kan part of the history kan, part of the music history lah gitu. But dia bukan jazz yang kental yang banget. Tapi apakah yang mana sih Adhika Ara tuh yang mana sebetulnya nih, jazz kental banget Frank Sinatra gitu atau? Ya kalau dulu namanya kita jadi kayak waktu itu tuh puberty hit me quite late lah. Oh, iya, quite late. Jadi dulu tuh suara gue bisa bilang alto sopran gitu mas. Tinggi banget. Sampai umur berapa? Sampai SMA kelas 1. Oh iya? Iya. Sampai SMA kelas 1 lah. Serius? Terus tiba-tiba gitu. Hah? Tiba-tiba gitu. Enggak, bahkan ada video ntar pas banget ini bawa videonya. Oh boleh banget, gue pengen lihat. Nyanyi I'll Be There. Oh iya? And that's the first time gue perform mas. Di acara sekolah, di global. Iya terus kenapa Quincy? Tadi Quincy kan lagi bahas gitu ya. Iya jadi dulu tuh karena late puberty, terus dulu tuh mungkin ada sisi kayak nyarinya tuh justru kesempatan, bukan ngelakuin genuinely music gitu loh. Oh paham, oke, kesempatan. Ada loophole nggak ya yang bisa gue isi di industri menarik. gitu. Iya. Ada loophole nggak ya yang bisa gue isi di industri? Oh belum ada nih. Ada nggak nih crooner yang mentok gitu dari suaranya, dari musiknya. Musiknya mungkin kalau agak terlalu susah, kita mikirnya mungkin dulu, aduh jual lagi mana gitu ya. Cuman ya udah kita ambil paling gampangnya deh Michael Bublé gitu. Dan ternyata timbre suaranya kan agak mirip ya. Iya. Terus kayak dari range kita juga, terus kita saya kenal. Si Bublé. Si Michael B. Akhirnya kita kayak mikirnya business minded banget gitu. Jadi kayak loophole-nya oke, kita nyari nih karena belum ada nih. Ya udah lo pakai jazz nyanyi kemana-mana, keep it classy, keep it cool. Terus ya udah terus lakuin for quite some time dari 2019 sampai 2022 lah ya terakhir. So 3 years just bublaying everywhere pakai jazz, pokoknya nyanyi tuh soul jazz. Dan akhirnya udah. Terus tapi lama-lama ada capeknya juga gitu loh, karena kayak ternyata ya sesuatu yang performatif kan juga tiring kan. Ngerti banget. Dan akhirnya udah agak step back, terus ada tuh sempet kasarnya kayak hiatus dari musik gitu. Jadi kan dari Trinity itu kan kontrak 5 tahun. Dari 2019 sampai 2024, di tahun 2022 sampai 2023 tuh nggak nyentuh gitar, nggak nyanyi, nggak apa. Apa yang terjadi? Gabut aja sih maksudnya itu. Cuman in a way disconnected aja sih sama musik gitu. Terus akhirnya at the time mikir juga kayak, aduh bikin lagu kayak apa ya? Maksudnya yang kayak, and then coba mulai balik lagi back to the roots, apa sih yang sebenarnya gue suka gitu. Terus akhirnya gue baru tahu tuh, maksudnya at the time 2022-ish, oke gue mulai ngulik mempelajari history of music gitu lah, kayak kasarnya tapi nggak sedalam itu ya, cuman lebih to my heroes lah. Oh ternyata Michael Bublé tuh inspired banget sama Elvis, sama Frank Sinatra, itu tuh 2 hero dia gitu. Terus at the same time, I love Michael Jackson dari dulu karena bokap tuh suka nyimpenin DVD. Gue percaya banget bokap lo tuh koleksinya gila sih. Lihat anaknya kayak begini sih, gue percaya sih. Kacau dia koleksi banyak banget. Terus my 2 heroes tuh ada Michael Bublé sama Michael Jackson. Nah terus pas ngeliat Michael Jackson, nemu nih benang merahnya nih. Ternyata Michael Jackson diproduksi sama Quincy Jones dan Bublé
yang look up to Frank Sinatra juga pernah di-arrange sama Quincy motherfucking Jones. Iya, gila. Uncle Q gitu. Uncle Terus Q. akhirnya ternyata abis itu mulai dengerin obviously 100 Ways, terus mulai ngulik album The Dude, terus Itu album gila tuh, smooth banget. kacau. Terus mulai ngulik ternyata albumnya George Benson. Kan dia produce juga my kan. God, oke. Give It a Night, Give Me the Night, dan lain-lain. Terus Moody Smooth for Love dia juga yang produce everything. Terus akhirnya kayak kok secara sound kok gue suka banget ya. Maksudnya kayak mungkin that's the reason why I love these guys, Michael Jackson dan Michael Bublé. Jadi kayak ada kayak satu momen yang kayak anjir, Iya, ternyata selama ini yang gue cari Quincy Jones gitu. Ngerti banget. Terus ya dari Tevin Campbell, ya kan, Hope Tomorrow Will Bring Better You, Yoi. Better Me. Itu kan maksudnya, jadi kayak wah ini dia nih jagoan gue gitu selama ini gitu. Terus ya udah dari Quincy Jones akhirnya mulai jadi tambah ngulik those cool guys di era itu. Kayak I don't know, nemu Herbie Hancock, nemu a bunch of guys yang that I really look up to. Terus kalau dari segi akhirnya mulai deep dive lah. Terus and that got me interested ke producing. Karena kayak I believe kayak semua orang bisa produce. Karena kan kayak lo DJ Khaled mode aja gitu loh. Ya kan sebenarnya kayak pianonya gue mau gini. Gitu kan kayak Rick Rubin segala gitu loh. Pianonya enak kan gini deh. Terus kayak tapi kebetulan gue juga ada basic piano, ada basic gitar, basic bass dan lain-lain. Ya udah, and I try to produce everything myself gitu. Terus kayak dan ya udah akhirnya nemu Quincy Jones dan kita jadiin klise tuh kayak kita sound-soundnya tuh kita kayak di lagu kembali kita pakai moog beneran. Terus Moog siapa yang lo pakai? Moognya Ilman, moognya Tovan. Terus kita di track kembali kita pakai Rhodes-nya kembali, Rhodes-nya Ilman di Madhouse tuh. Kayak Mark 1 deh. Itu harus bener lah ya, instrumennya harus bener ya. Mark 1, Mark 2, terus di seketika kita juga involve Kenny Gabriel juga, karena dia tahu ngerti synthan juga kan, jadi kayak we want to include as much synth di sebagaimana Quincy masukin synth di lagu-lagunya dia kan, lagu Michael Jackson di Up the Wall kayak ini Meteor semua. Jadi kayak Quincy Jones played a big part juga. Terus ada juga satu track yang kita dedicate, kita pengen ngikutin Moody Smooth for Love banget deh. Emang iya? Ada, namanya Sentiment. Oh ya? Ada. Oh gitu. Itu, judulnya Sentiment. Oke, tata. Ya jauh lah ya kalau Moody Smooth ya. Maksudnya kayak vibe-nya. Iya, coba untuk nyari vibe gitu. Yang gue seneng adalah, gue tuh kan gini, orang kan taunya ya, Quincy Jones, Michael Jackson, siapa tadi yang Benson gitu kan. Mereka banyak orang ngeliat tuh dari permukaan popnya aja. Itu mereka tahu nggak sih dalamnya tuh ini orang-orang gila. Orang sakit ini. Sakit. Dibilang sakjil. Even George Benson ya orang tuh gitu kan. Tapi kalau George Benson tuh juga orang gila itu. Itu one of the best jazz gitaris juga sih. Bener sih. Termasuk one of the best jazz gitaris. Terus yang paling inovatif juga kan. Terus kayak emang kalau makanya kayak George Benson, you name it, itu tuh baru bener-bener gue kulik itu ya 3 tahun terakhir lah mas. Dan beli vinylnya juga segala. Terus akhirnya pasang di rumah gitu. Dan ini satu hal yang menurut gue penting untuk gue sampaikan nih ke yang nonton. Karena anak sekarang mereka tuh banyak yang ngambil referensi tuh secara terlalu bulat kalau kata gue. Contoh, suka sama Loy Vay. Nyanyinya kayak Loy Vay persis karena dia dengerin Loy Vay-nya doang. Harusnya guys, yang kalian lakukan dengerin yang Loy Vay dengerin. Setuju. Tapi gak sih? And itu yang terjadi di gue mas. Exactly, gitu loh. Oke lah gue suka Bublé sama Michael. Terus kayak Bublé sama Michael Jackson gitu. Terus
ternyata Michael Bublé tuh suka banget sama Sinatra, Michael Jackson ternyata diproduksi sama Quincy Jones, ternyata Quincy Jones nge-arrange Fly Me to the Moon-nya sama Count Basie. Kayak Count Basie. Yang seorang denger ini selama ini. Jadi kayak, ya akhirnya kayak itu benar-benar gue pengen banget ngomong apa sih kalau momen apa sih lah? Eureka. Eureka moment banget ya kayak shit, where have you been? Gitu. Kayak makanya pas dengerin kayak Razzmatazz-nya Quincy Jones semua albumnya literally terus kemarin kan dokumenter sempat muncul di Netflix kan. Nah itu tuh udah mulai suka terus ada dokumenternya pula di Netflix. Sampai sekarang masih ada malah. Terus akhirnya makin suka dan akhirnya kayak Uncle Q is my goat gitu kayak my goat is Quincy Jones. Iya. Gitu. Ya ini menurut gue penting sih dan hopefully kalian yang nonton podcast hari ini tuh jadi makin termotivasi buat benar-benar gali ke dalam itu bisa bikin benar-benar kalian tuh ngembangin musik kalian sendiri tuh lebih enak, lebih luas dan lo nggak takut khawatir akan gue peniru. Lo nggak niru, lo tuh punya reference yang dalam gitu loh. Setuju. And then you can find your own sound dari situ. Itu dia. Itu sih. Itu yang terasa banget sih di gue mas. Gue masih mau ngomongin si Clison nih. Please. Iya kan. Di sini sound yang lo ambil, terus pilihan-pilihan melodi dan juga tema-tema yang lo ambil. Boleh nggak ceritain proses penggodokannya gitu? Apalagi kan ini kan juga ini album pertama Pagoda nggak sih? Iya. Dan ini pertama. Katakan Saja itu track pertama yang gue produce pertama kali sendiri. Nah, itu dia tuh. Itu yang gue pertama kali bikin bagan. Oke, gue bikin pakai MIDI dulu ya gitu, nyari chord. Berarti kurang lebih ini hasil semedi lo ya? Waktu lo si hiatus itu. Benar. Ceritain dong gimana dari hiatus lo menggali sampai akhirnya lo bisa keluarin, bisa gue bilang ini masterpiece ya. Karena di sini bayangin dong di album ini 10 lagu, ada beberapa lagu yang udah gede banget guys. Iya, thank you banget. Sebenarnya taking it step by step banget gitu. Jadi kayak learning misalnya lagi ngegarap Katakan Saja gitu. Terus kayak what can I learn from Katakan Saja. Terus baru ngerjain yang gue kerjain di Makna, yang gue kerjain Makna itu gue ambil pelajaran dari hasil gue ngerjain Katakan Saja. Jadi kayak step by step banget sih. And then akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu lagu kayak Seketika, one of my favorite songs di album. Terus ada Makna, ada Rindu yang bareng Andin juga, Mbak Andin. Jadi kayak cuman kayak bener-bener buka tutorial YouTube banget kayak nyari gimana cara dapet sound itu. Lo lakuin tuh ya. Iya, terus kayak bener-bener kayak akhirnya kayak baru tahu namanya ada Juno 6. Ya Prophet 5. Terus kayak akhirnya awalnya belinya virtual sound semua kan, virtual simulationnya semua kan, virtual synth-nya semua. Terus akhirnya kayak ya udah ngulik cara kayak bikin filter tuh apa, cut off tuh apa, LFO tuh apa, terus akhirnya sign lead tuh apa, ada bentuk-bentuknya juga kan tuh. Itu baru tahu tuh semenjak COVID lah. Terus saya kayak akhirnya jadi kayak I became super bisa dibilang jadi orgel gitu loh, jadi orgel di studio. Jadi kayak bener-bener kayak bisa I can spend 3 days nggak keluar dulu sebelum nikah ya. Iya. Karena kalau sekarang jam 8 pulang nggak gitu. Iya makanya, tapi untung udah dilewatin ya. Udah dilewatin ya. Oke. Iya, maksudnya kayak track-track yang ini bener-bener kayak nyari soundnya tuh bener-bener kayak ngelihat Prophet aslinya dulu. Terus sempat main ke melodi ya buat ngerasain Prophet tuh gimana sih gitu. Terus akhirnya kayak ternyata sama plugin gak jauh beda. Terus dan knob-knobnya tuh gak jauh beda juga kan. Jadi kayak to get that glide sound di synthnya juga. Akhirnya belajar dari YouTube. Terus kayak kan pakai plugin Arturia. Terus akhirnya soundnya bener-bener dikulik satu-satu gitu. Terus kayak kan misalnya kita mau main kayak chord
minor 9 gini gitu. Dulu nggak tahu tuh, jadi take ini dulu terus tambahin 9-nya. Oh, ngerti. Digambar 9. Digambar 9-nya. Jadi kayak Oke. just to get that sound gitu. Just to get that E minor 9 sound, which is my favorite chord. Tapi gitu, gue nyari sensasi warna 9-nya nih di sini gitu ya. Oke. Kan apalagi kalau glide kan. Jadi kalau misalnya kayak kita main. Kita nyalain aja nih. Oh, iya. Tapi butuh waktu bentar. Oke. Oke, kan kalau main E minor 7 biasa ini kan ya. Bener kan E minor 7 gini kan? Benar. Iya. Ada gurunya nih salah. E minor 9 gini kan. Okay. Cuman kadang kalau misalnya ada mau this is E minor 9 kan. Iya. This is D minor 9. Nah, cuman kayak kalau pakai glide kan descent kan kayak Ngerti. baru tahu tuh. Aduh. Pas zaman COVID. Jadi kayak di album ini tuh benar-benar kayak eksperimen. Cuman kayak oke deh, hasil take-nya mungkin not the best karena emang take sendiri, tapi at least yang mixing bener deh. Jadi kayak bisa diatur nanti. Ada Mas Ryan deh. Lo yang perlu kita tanyakan juga untuk sebuah project seperti ini, contohnya kan lo istilahnya lo juga selain lo nya sendiri gitu loh, ngulik segala macem, lo referensi pelajarin, tapi kan lo juga perlu ketemu orang-orang yang tepat nih. Iya. Karena kan gue kebayang sih lo udah segitu nguliknya, alat-alatnya udah bener, tapi orang-orang yang lo ajak kerjasama tuh nggak tepat. Iya. Gimana lo nemuin teman-temannya waktu itu? Aduh, pernah sih ketemu beberapa orang yang kayak mungkin nggak sefrekuensi, terus kayak mungkin I'm not saying kayak ya mungkin direction musiknya juga beda juga, jadi ya barang yang dikulik juga beda kan. Cuman akhirnya ketemu basis gue namanya Taufan Wirzon. Dia itu emang he's a big fan of Quincy Jones juga. Oh, gitu. benar-benar nyambung dong. Cuman dia bedanya dia nggak ngerti DAW. So gitu. Jadi session player banget. Mindsetnya juga kayak ngeband. Oke. Nah jadi kayak kita ketemu benang merahnya, kita tuh ketemu kayak titik tengahnya tuh, oke, ya lo nggak ngerti DAW, tapi lo ngerti cara nge-make sure frekuensi tuh tiap lagu tuh keisi. Oh, wih asik. Oke. Jadi kita eksperimen bareng aja jadi misalnya dengan dia pengalaman dia secara kalau live band tuh frekuensi kan harus keisi semua ya. Nah dia nge-interpret itu ke musik gue, terus akhirnya gue juga kayak oh begini ya harus diisi ya. Jadi kayak yang gue ngerasa nggak perlu, dia ngerasa perlu, terus ya udah kayak yaudah I let go of my producer hat, kayak yaudah jadi be a kid who's listening aja gitu. Iya. Dan kadang sebaliknya juga gitu. I appreciate walaupun dia udah 40-ish juga, he took off his producer hat, terus kayak be a little kid who listens juga gitu. And dan itu dinamik yang gue suka banget yang terjadi di studio gitu. Jadi kayak if you know more than me, please tell me gitu, and I'll listen. And then if I know more than you, please listen gitu lah. Jadi kayak nggak ada egonya banget tuh. Iya. Karena gue juga ngeliat dia mungkin sebagai kakak gue juga, terus dia juga ngeliat gue sebagai adik gue juga, adiknya juga gitu. Jadi kayak it's a nice process sih untuk ngerjain this whole thing. It's a beautiful process sih. Enak ya ketemu orang buat tektokan gitu, buat brainstorm. Gue selalu bilang kayak gue berharap lo angkat Quincy Jones gue gitu. Cuman kalau nggak ngerti DAW. Iya. Tapi lo selain Logic, ini ngomongin DAW, selain Logic lo ada pengguna yang lain gak sih? Gue sempet subscribe Pro Tools. Cuman kayak karena gue berangkat dari GarageBand kali ya. Emang ekosistem lo juga Apple semua. Apple semua. Terus kayak kayak everything kayak even though Pro Tools sangat support Mac Apple users banget ya. Cuman kayak it's so much easier di Logic sih. Terus kayak comping juga Logic juga gak kalah. Kalau mau take vokal kan. Apalagi mungkin lu juga sisi songwriter lu juga mungkin lebih nyaman aja gitu pakai Logic ya. Nge-produce sih enak di Logic ya dibanding Pro Tools jauh. Nah ini buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang nonton nih yang lagi galau-galau, gue belajar DAW apa ya gitu. Itu Logic tuh menurut gue pilihan yang paling gampang sih. Gampang banget, especially if you like writing songs, gue tuh Logic Pro sih. Terus kalau orang kan bela-belain Pro Tools mungkin karena stok plugin-nya juga bagus banget. Tapi kayak lo download
plugin waves yang udah buat mixing, lo udah nggak butuh juga sih. Gitu sih Mas. Gue pengen tahu nih, Dik. Jadi kan lo dulu pernah ada masanya lo ikut Mas Chandra Darusman. Iya benar. Untuk sebuah album tribute ya. Yes. Di situ lo ketemu Detik Waktu kan. Itu lo ketemu banyak musisi-musisi besar juga gitu kan. Kacau itu. Udah gitu lo lo ketemu Mas Erwin Gutawa, lo ketemu sama pokoknya banyak lah nama-nama besar gitu. Ya. Pengalaman itu ya. Apa sih yang akhirnya lo bawa di perjalanan lo nih sampai sekarang gitu? Jadi tuh pertama kali ke studio rekaman depan Mike Neumann gitu. Itu tuh project Om Chandra. Oh. Jadi dulu tuh pernah bikin cover-coveran gitu. Disuruh bokap. Bikin cover kita live band. Ayo live band bareng Tantoti juga. Tantoti main piano, kita bikin kuando-kuando. Pokoknya standar semua lah, jazz standard lah. Ini kayak ada I Could Write a Book. Pokoknya a lot of jazz standards. Terus abis itu Om Chandra tuh tiba-tiba nemu somehow videonya di YouTube out of nowhere gitu. Serius? Iya. Bukan dikenalin Mbak Ati bukan? Enggak. Nemu aja gitu? Nemu aja. Terus waktu itu gue baru dari sekolah, masih pakai baju sekolah. Terus ditunggu nih sama Erwin Gutawa sama Chandra Darusman gitu. Nyokap nelfon kan, "Adek, kamu tahu Chandra Darusman gak?" "Ya tahu lah," gitu kan. "Bapak dengerin mulu." Bapak kan bokapku tuh nyimpen platnya juga, kasetnya juga. Terus tungguin nama Om Chandra nih. Yang nge-connect-in itu, jadi mereka nemu videonya dulu. Terus Mas Indra kenal ini nggak? Ebi siapa nih? Ebi BV. Oh kenal? Oh iya. Kenal dong. Kan anaknya sekolah di Mentari. Iya, anak siapa namanya? Raina. Raina tuh pernah les di YPS dulu. Terus kan sempet anaknya kan di Mentari dulu. SMP tuh bareng adekku di Mentari. Oh gitu. Terus kebetulan lagi ada Tante Ebi di sana. Karena dia lagi ngerjain BV buat salah satu lagunya lah di album itu. Terus lah itu gue kenal emaknya gitu kan. Terus akhirnya ditelepon pulang sekolah bener-bener pakai seragam tuh, bener-bener dari Bintaro, jebret, ngebut ke Antasari. Terus langsung didengerin lagunya, itu intimidating parah, kayak bener-bener Om Erwin dengan suara gede banget kan. Iya. Serak-serak gitu, serak-serak basah gitu, terus kayak Om Chandra diem doang kan. Aduh Om Chandra lagi, terus diem doang. Terus semua kayak ngeliatin ngejudge gitu kan, kayak terus kayak maksudnya kayak gue bisa nge-sense banget ini nih Bi yang lo ajak gitu kan, kayak coba nyanyi gitu kan. Terus di Detik Waktu tuh banyak key changes gitu. Om Erwin pula kan banyak key changes gitu. Terus kayak pas pertama kali nyanyi talkback mic mereka tuh nyala. Jadi gue bisa kedengeran kan. Terus kayak pas gue ku tak melihat, terus kayak langsung anjing si Erwin ngomong gitu kan. Nah dari situ pas anjing gue udah pede banget. Let's go. Let's rock and roll banget aja gitu. Kayak udah akhirnya udah habis itu singkat cerita album itu menang tuh AMI Awards kan, Best Jazz Album ya. Nah itu pertama kali megang piala AMI dan lain-lain. Terus dan in the following year juga, in the same year juga diajak Tante Meli Guslo. Aku manggilnya Tante Mas. Gue manggilnya Tante gara-gara anaknya dulu seangkatan di sekelas kita. Oh gitu. Iya sekelas. Terus Tante Meli tuh ngajakin ngisi soundtrack Eiffel I'm in Love 2 waktu itu. Udah terus nggak lama kemudian sama join Trinity 2019 gitu. Wih, gila itu merupakan tsunami itu ya. Quite a journey parah. Quite a journey banget sih. Cuman kayak it's nice to have in your bio gitu loh. Bener, itu parah Chandra sih. Darusman di awal gitu. Gila itu serem sih. Itu serem. Iya, jadi seneng banget sih. Tapi yang bikin seru juga adalah along the journey tuh lo banyak ketemu berbagai macam orang dari berbagai macam genre, berbagai macam
cara cara mereka bermusik gitu. Bener. Ya sih, tentu Bener di banget. di Trinity pun lo sempet kayak lo belajar pola pikir mungkin bisnis, Bener pola banget. pikir komersil gimana sih, Iya, kayak iya. walaupun mungkin ada beberapa direction yang lo ngerasa pada akhirnya kayak gue nggak salah, tapi lo belajar banyak dong pastinya. Iya nggak sih? banget. Tentunya kayak si Pharrell Williams kan pernah bilang kan kayak music without business is nothing and business without music creativity without business is shit, Iya. dan sebaliknya Iya. business without creativity is shit. Jadi kayak itu yang gue pelajarin banget sih Mas selama di dulu awal-awal nyanyi, ketemu orang-orang yang mungkin yang idealis mentok gitu, yang kayak macam banyak orang, terus akhirnya kerjasama sama label yang mereka handle Afgan, mau di superstar lah, celebrities, not just singers anymore gitu. There are celebrities, big celebrities, terus kayak pola pikirnya, komen-komennya, terus dari segi A, B, C dikomenin gitu loh. Ya you name it, gigi aja dikomenin gitu. Yes. Dan akhirnya, at the time I was judging banget gitu loh, kayak kok produk banget ya? Kita bukan produk gitu loh. Yeah. Tapi akhirnya gue diketemukan sama orang juga, shout out to Pamungkas juga. Lo jangan fokus, produknya tuh bukan lo. Produknya tuh lagu-lagu lo, Dik. Okay. I get both sides of the perspektif lah ya. Perspektif gitu, akhirnya itu yang meyakinkan gue, yaudah kita bikin tim sendiri deh gitu. Bikin tim sendiri, cabut dari Trinity. Terus akhirnya sekarang manajer gue sekarang itu dulu di Trinity juga. Dia juga cabut dari Trinity, terus dan manajer gue Dio itu nggak ada background bisnis sama sekali, manajer sama sekali. Dulu lo di Juni jadi apa? Markom. Di Trinity Markom juga kan. Terus akhirnya one day ayo yuk main kantor deh yuk gitu kan. Bukan main kantor sih, dulu belum ada kantor. Main ke rumah deh yuk gitu. Akhirnya pas datang gue tanya Mas, kayak pokoknya lagi deep talk gitu. Terus kayak mimpi lo apa sih yuk sebenarnya yuk gitu. Gue tanya kan. Gue pengen jadi Scooter Brown bro gitu kan. Scooter Brown. Terus manajer, mimpinya dalam hati kan, manajer. Yaudah jadi manajer gue deh. Jadi kayak gue percaya kayak sesuatu yang kayak kalau punya tim dan tiap timnya tuh punya end game yang jelas, apalagi di lini yang jelas juga. Okay, if Dio's dream is to be a manager, then be my manager gitu loh. Dan lo bakal ngelakuin A, B, C, D, E, F, G untuk mencapai role itu dan mimpi itu kan. Jadi kayak dan itu Pamungkas banget sih yang sangat ngajarin gitu. We had this 3-hour session, gue main ke rumahnya jam 11 malam sampai jam 2 pagi, 3 pagi gitu. Itu jam-jam ngomongin deep talk banget tuh ya. Dan obrolan cuma kopi sama ngerokok doang udah. Banyak banget sih pelajaran yang diambil lah. Karena ya udah jadi kayak, karena dapet sisi bisnisnya banget dari yang Trinity, punya kayak perspektif mereka terhadap artis baru. Terus projectionnya, cara mereka bikin yearly plan. Cara sampai gitunya cara bikin yearly plan-nya kan kayak it's a must sih, maksudnya kayak it's a must gitu. Cuman gue appreciate banget kayak how detailed they think of their product. Tapi saat itu buat gue mungkin perspektif label tuh artisnya produknya, bukan lagu-lagunya. Dan itu yang mungkin cukup nge-clash sama gue. My utmost respect to Trinity gitu, their own way gitu loh. Dan mereka terbukti bisa ngegedein siapapun itulah, you name it, dari Ungu, dari Afgan, you name it dan lain-lain. Cuman mungkin itu yang perbedaan itu yang gue rasain saat itu Mas. Kayak jadi sekarang kayak I realize Adhikara itu brandnya dan produknya itu musiknya. Jadi kayak dan itu yang gue coba terapin di Pagoda sekarang. Gitu. Baru gue mau nanya nih, Pagoda nih arahnya menuju kemana nih? Kalau lu kan tadi udah mempelajari banyak sudut pandang gitu
lo kerja sama banyak musisi sama dari sisi label juga. Akhirnya sekarang lo dengan Pagoda nih. Dan sudah ada artis baru juga selain lo kan? Iya, benar-benar. Akan lo bawa kemana nih Pagoda nih? Jadi kayak yang pasti khususnya Audrey ya. Gue bener-bener nelpon tuh bisa lama banget kalau sama dia. Tapi yang gue janjiin sama dia, gue nggak bakal nyentuh musik lo. Karena gue percaya lo doang yang tahu musik lo. Gue selalu bilang kayak gitu. Terus kayak gue juga dibantu ChatGPT ya. Kayak how to approach a musician, Quincy Jones style. Quincy Jones style. Bener. Keren. Ngebantu tuh. Maksudnya kayak Quincy Jones tuh nggak ini, nggak itu. Iya bener sih. Dia percaya bener. Ya maksudnya buktinya label artis-artis yang desain sama Quincy Jones labelnya Jacob Collier. Jadi kayak makanya kayak gue percaya kalau warna musik itu journey tiap musisi lah. Exactly. Yeah. Mereka bakal nemuin soundnya ujung-ujungnya gitu loh. Yeah. Apa yang mereka suka gitu. Cuman mungkin mereka butuh seorang Quincy Jones yang kayak let me enlighten you. Young blood gitu. Iya, Kayak gitu. Jadi kayak jadi di project Audrey ini kita sih berharapnya dia nyari sound sendiri juga, musik dia tentuin mau kayak gimana. Kita cuma bantu brandingnya aja. Maksudnya kayak identity-nya kita kuatin karena dan gue selalu bilang kayak di label gue ke anak-anak juga, once you're a creative head lo pasti gemes banget sama segala aspek artistry. Dan pastinya kalau lo segemes itu, visual, sound, fashion itu align. Dan itu yang mencoba untuk gue terapkan di gue juga, di Audrey juga. Kayak everything has to align. Kalau nggak align, you're not good enough gitu. Kayak Olivia Dean, you name it. Align banget musiknya. Lo tuh demen ngulik ya orangnya ya? Maksudnya ya satu, gue malas keluar. Itu orangnya malas keluar. Gue mendingan orang datang. Gitu, you wanna drink wine. You wanna drink wine, let's get drunk, play cards di rumah aja. I had my face gitu, face. Terus kayak you wanna play cards, poker, anything di rumah aja. We can do it at home gitu, nggak harus kayak kita di tempat duduk-duduk gitu ya. We can have our own DJ at home gitu lah. Terus cuman baik lagi kalau ngulik mungkin karena ya itu karena dulu kalau misalnya something is not going well di karir gue, I tend to nyalahin Trinity. Ini pasti gara-gara Trinity. Tapi sekarang karena udah nggak ada pihak kedua, I can only blame myself. Dan akhirnya gue jadi reflektif, gue jadi lebih sering evaluasi diri. Oh ini yang gue butuhin, ini yang gue nggak, ini yang gue lacking, ini yang gue gitu. Itu sih mas. Gimana caranya sekarang lo udah istilahnya ngurus sendiri dan bahkan ngurusin orang lain juga. Caranya nyambuk diri lo sendiri biar lo terus termotivasi, biar lo terus jalan terus gitu. Apa sih? Anak sih. Anak, iya. Ini udah perspektifnya udah. Anak sih mas. Udah tingkat tinggi nih. Anak udah sih tingkat tinggi. Anak Iya. Ya, kalau dia happy, gue happy lah. Bini happy, gue happy. That simple as that sih. Man. Iya. Keren banget. Motivasinya udah itu doang kan? Iya, benar. I suppose you too man, kayak pasti purpose-nya udah anak. Asli, disinilah kita berbenang merah ria ini. Purpose driven-nya bener-bener anak gitu. Iya, benar. And kalau orang nanya gitu ya, banyak banget orang basa-basi gitu ya, ketemu orang gimana rasanya dik, punya anak gitu kayak. Ya gue cuma bilang kayak hidup kerasa lebih terarah gitu loh, bukan lebih baik ya. Terarah aja kan, belok boleh. Belok boleh, tapi kan terarah. Iya, terarah tapi ya benar. Terarah aja gitu. Itu sih yang gue pelajarin sih mas. Iya, gue juga ngomong pelajarin, gue banyak banget pelajaran yang gue dapat dari ngobrol kita hari ini sih. Yang pasti apa ya, gue denger lagu-lagu lo gitu, gue jadi punya apa itu istilahnya kalau bahasa Inggris ya, a whole new respect lah. Dalam hal apa sih? Gue jadinya dengerinnya jadi nge-deep dive lagi ke
pilihan sound lo, jangan ntar gue ini dia naruh drum di kiri, di kanan kayak gitu, kalau gue apa mikirnya gitu kan. Karena emang menurut gue itu letak keasikannya juga gitu loh, dan gue ngebayangin lo juga as an artist itu hal yang asik banget buat lo gitu. Seru banget. Iya maksud gue itu hal yang mengasihkan banget. Setuju. Untuk dikulik gitu loh. Benar-benar. Bukan cuma nyanyi as an artist, ya lo apa ya, bahkan sampai ke aspek bisnis ya. Iyalah. And that's how you do it guys di era sekarang ini. Nah sekarang gue mau nanya nih, ini kita sudah sampai ke segmen terakhir unfortunately. Tapi gue perlu tanya sama lo, what's next for Adhikara and for Pagoda? Kalau Pagoda itu Audrey, kita... nah mungkin bocoran boleh gak sih Audrey siapa? Oke, Audrey Anggoro itu seorang penyanyi. Suaranya tuh alto, agak terus range itu nggak jauh gitu, jadi kayak seksi gitu. Ada sound. She has this tone yang cukup. Jadi nyanyinya juga flat tuh gayanya, gitu kayak terus. Dan dia itu pernah ikut idol, tapi lupa sampai juara top berapa lupa. Tapi we're gonna do it Pagoda way aja sih. Iya. Keren. Terus dia mau rilis album tahun ini. Tahun ini ya. Terus ada yang kita produce bareng, ada yang gue produce juga, tapi mostly gue yang produce satu albumnya. Gitu sih. Kalau untuk Adhikara? Kalau gue itu kita tadinya mau rilis another album. Oke. This fall. Q3 awal. Q3 awal, cuman kemarin baru ada kesempatan ditawarin sama Lamunai Records buat pressing vinyl. Dan mau dijualin ke beberapa. Di Indonesia? Di Indo. Oh iya. Ditawarin juga, jadi kita perpanjang dulu deh, kita press banget dulu. Karena Klise kan umurnya baru nggak nyampe setahun kan mas. Iya. Jadi kita mau pressing vinyl juga. Dan kita pengen jual ke Southeast Asia. Oke. Dan Jepang dan lain-lain. Bakal ada launching nggak? Bakal ada launchingnya juga, dan ada tour. Ada tour, jadi pas vinylnya rilis itu kita udah jalan tour, jadi tour udah bisa vinylnya bisa dijualin pas di tour. Udah kebayang berapa keping? 300 copies. Wow. For a start ya. Oke. Tapi ntar PO kita lihat bisnisnya gimana. Pastikan kalian jangan miss ya. Ini war nih. Ini war banget, hati-hati. Semoga deh. Ada nggak sih artis dalam ataupun luar yang lo pengen banget collab tapi belum terjadi gitu? Kalau mas, dari awal interview radio ya, itu kan 2019, pas semenjak join Trinity, terus kan penyanyi baru, nobody give a shit kan. Oke. Terus kayak mereka tuh pasti punya pertanyaan template lah, kayak dream collaboration siapa sih? Itu jawaban gue selalu sama dari awal mas, Andin. Selalu sama di every damn radio. Waktu itu kita pernah tour radio juga, Jawa sih, sampai Malang, dari Jakarta, jadi you name it, Semarang, Jogja, semakin jauh ke Surabaya, every Jawa, every parts of Jawa kita tour album, dan sampai Bali pun juga. Andin jawabannya, dan kenapa sampai 2021, 2002, 2003 Andin gitu. Karena kalau gini deh, paling gampangnya ngejelasinnya, kalau muka yang menggambarkan Indonesia tuh Dian Sastro. Oke. Ya kan? Kalau suara yang menggambarkan Indonesia itu Andin. Kalau menurut gue ya. Iya. Tapi kalau suara yang menggambarkan dunia, bini gue doang. Wede, gila. Oke. Caca. Nah itu kalau Andin kan udah kesampean nih. Ya udah, makanya kayak this is a dream come true ya. Dream, and it's my favorite song di albumnya. Itu prosesnya sama Andin gimana pas rindu? Apa ya? Andin tuh one of the easiest people to work with. Dan dia tahu approach. Mungkin dia menempatkan dirinya. I mean she's outgoing anyway kan. Yeah. Dan dia menempatkan dirinya tuh kayak she knows dia senior. Cuman kayak at the time tuh kayak dia bikin gue pede, kayak
gue pingin belajar juga dari lo. Kalau bisa bikin lagu yang kayak kemarin sih, gue juga pengen. Dan akhirnya jadilah lagu Rindu, which is very unique kan. Dan tiap session player yang misalnya kita lagi ganti pemain loh, main cadangan gitu. Terus, niat kita buat Rindu nggak hari ini? Enak banget anjing tuh lagu. Dan itu yang kayak bikin gue happy banget sih. Gitu. Rindu tuh jadi kayak team collaboration. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang I would like to work with banyak banget lagi. Bayang sih gue, banyak banget. Banyaknya sebanyak itu maksudnya kayak. Iya, gue kebayang. Banyak banget. Cuman kalau dulu masih Andin ya, Andin doang gitu. Sheila Majid kali ya. Sheila Majid keren banget sedap sih. Sheila Majid atau Raisa sih. Sheila Majid atau Raisa, You Can Hook Me Up kali ya. Oh iya. Kalau Sheila kan lu main Mas Bontot. Iya. Mas Bontot kan. Atau Raisa, You Can Hook Me Up. Raisa bisa. Iya, You Can Hook Me Up with her. Oke. Kalau cowok Baskara sih. Oke. Baskara sih. Gue nggak kebayang ntar musik lo sama Baskara kayak gimana. Tapi bakal seru sih pasti. Sama kebayang, cuman kayak it's just dia business minded juga kan. Ya. Gue pengen banget belajar dari dia kayak cara dia ngebalance creativity and business, dan di titik mana dia udah nggak micromanage lagi tuh timnya. Ngerti. Karena it can be toxic juga for creative heads to micromanage stuff gitu loh. Even though you're the CEO atau mau creative director whatever, tapi kalau masih micromanage it's toxic juga gitu. Jadi kayak gue pengen belajar banget dari dia kayak, karena dia pernah nge-tweet kayak gini kayak hidden talent, menurut lo hidden talent yang paling underrated sebagai musisi itu apa? Tahu nggak dia jawab apa? Knowing when not to promote your songs. Oke, apaan nih? Gue nggak ngerti, gue lagi pup mas. Iya. Terus gue nanya ke bini gue, sayang, dengerin deh. Andre yang tadi gue bacain, terus ngerti nggak? Enggak. Gue nggak ngerti, jadi kayak. Iya. Gue pengen banget, cause I know he has a lot to say. Iya, benar. Dan pernah ngobrol kan, Mas? Pernah. Iya. Dan gue nonton ya cuplikannya lah. Terus kayak gue penasaran banget sih. Terus ya kita udah pernah. Kita pernah ngobrol lah beberapa kali di DM, tapi belum sempet yang kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Belum sempet. Oke, gue doain semoga semua collab lo itu tercapai dari Sheila Majid, Raisa, dan juga Baskara ya, pasti bakal jadi menarik banget sih kedengeran. Karena yang clash bukan cuma suara doang guys, tapi konsep guys ya bakal clash. Iya, terus kalau sama frekuensi suara kalau sama Sheila Majid sama Raisa kan masih aman ya. Iya. Tapi kalau gue ngebahas sekarang gimana nih nge-mixnya? Sidechain gitu. Iya bener. Iya. Sidechain gitu. Adhikara, banyak banget gue surprise dan banyak banget juga gue jadi belajar hal baru. Even gue pun belajar hal baru yang bikin gue, karena gini, akhir-akhir ini gue lagi mikir, aduh gue mau nulis lagu lagi deh, lamaan gue di ngurusin bisnis, ngurusin sekolah. Iya. Tapi ngobrol sama lo gue jadi anjir, gue mesti kembali ke DAW gue dan nulis lagi. Dan hopefully kalian semua teman-teman yang nonton juga. And you write songs too kan? Iya. Denger mas. I listen. Thank you. Nah, gue pengen balik lagi ke dunia itu karena kayak gue udah lost touch banget sama teman-teman di dunia perpanggungan gitu. Yang mana gue, karena kayak kemarin Java Jazz terakhir gue pas 20 tahun Java Jazz aja ke featuring. Tapi gue nggak pernah kayak feature satu panggung gitu. Karena nggak ada projectnya. Ngerti. Jadi gue kangen banget. Nah, ngobrol sama lo nih Dek, bikin gue anjir deh. Oke, gue pulang, gue langsung buka lagi DAW gue, langsung ngulik lagi. So thank you so much, my man. Thank you mas. Thank you banget sih, gue senang banget ngobrol. Ini kita nggak ada konten-konten nyanyi gitu biasanya kan. Nah, ini abis kita closing kita mesti ngejam deh. Ayo dong, ngejam ya. Pengen dong. Oke, kita closing dulu podcastnya. Oke. Biasanya gue selalu minta tamu gue kasih pesan, mungkin kalau nggak buat fans lo atau buat yang nonton, pesan terakhir, entah sebuah semangat, entah sebuah pesan apapun deh, terserah lo. Makin kesini terus makin punya anak,
gue makin percaya yang namanya rezeki itu udah diatur dan timing pun juga. Jadi perseverance itu yang lo butuhin. Jadi jangan nyerah. Itu sih. Perseverance, jangan nyerah guys. Yoi. Timing rezeki udah bener-bener udah diatur banget. Sediatur itu. Iya, gue percaya banget itu juga lagi. Iya, Banget. itu percaya banget sih mah. Gitu. Thank you Adhikara. Udah. Kita tutup podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye guys. A compliment, what she does, somehow, just because, if it's violin she loves, let them play, dedicate her favorite song, and hold her closer all night long. Love her today, find 100 ways. Woo! Adhikara, thanks a lot my man.